Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nusada Channel bersama saya Zahid Muhammad Arifin. Oke, pada video kali ini kita akan ngebahas Paket. Oh iya mas. Mas, ada paket atas nama Zahid ya? Oke, terima kasih. Udah sesuai Mas ya? Udah ada semuanya, udah sesuai ya. Oke, thank Makasih you. banyak ya. Jadi mas, jalannya. Ya. Nah, kebetulan banget nih. Kita ada paket baru datang dan ini isinya. Coba saya cek dulu ya paketnya. Oh iya, ini isinya tanaman. Oh, iya ini isinya tanaman dari teman saya. Dia hunter atau hunter tuh pencari tanaman hias anggrek di hutan. Jadi ini isinya anggrek yang datang dari hutan atau biasa kita sebut istilahnya jungle plant. Nah, teman-teman kan juga ini suka ada yang nanya, Mas gimana cara ngebuka paket atau terus penanganannya setelah dibuka? Gimana itu caranya? Biar nggak mati, biar akarnya langsung tumbuh. Nah, kita akan ngebahas detailnya di video kali ini. Saksikan terus ya kontennya. Dan jika bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jika teman-teman tidak suka dengan video ini, silahkan dislike saja. Oke, simak terus kontennya. Nah, teman-teman, untuk penanganan paket, langkah yang paling pertama yaitu kita buka dulu paketnya, oke? Kita buka paketnya menggunakan bebas ya, alat benda maksudnya alat benda tajam apapun, boleh pakai cutter, boleh pakai pisau, boleh pakai mulut tetangga juga boleh, gimana teman-teman saja lah ya. Ini kita buka paketnya. Oh, untuk cara buka paketnya silakan ikuti alurnya. Maksudnya alur solasinya di mananya ya. Beda-beda soalnya masing-masing paket nih. Kebetulan saya yang enak yang di tengah, tinggal dibuka kayak gini aja. Nah, teman-teman tuh isinya. Pasti anggrek tuh yang meskipun nggak semua ya. Packingan yang bagus tuh biasanya pakai koran dulu. Nah, ini kebetulan saya dari jungle tuh. Saya juga belum lihat sih ini. Ya, asli ini mah beneran paket baru datang, barusan. Cuma yang tadi gimmick sih. Enggak. Bener paketnya baru datang nih. Tuh, jadi plan jungle tuh karakternya seperti ini. Gundul tapi ada tugasnya baru. Memang karakternya kayak gini, maksudnya kalau jungle tuh. Ya orang dirawatnya sama hutan kok. Dia adaptasinya di hutan yang nggak ada perawatan khusus, jadi ya pasti datangnya seperti ini. Tapi nanti kalau sudah jadinya bagus lah pokoknya. Ntar saya kasih lihat contoh yang udah jadi. Tuh ya teman-teman, jadi langkahnya buka paketnya, kemudian kita ini ya daun-daun kuning kayak gini wajar, apalagi kalau ada jungle itu pasti aja ada daun-daun kuning seperti ini. Jadi tinggal teman-teman cabutin dari batangnya, kemudian singkirkan daun-daunnya seperti ini. Ya, kita buka semuanya. Daun-daun kuningnya pisahkan. Ini ada lagi. Ini saya beli berapa ya? 50 kalau nggak salah. Ya segitulah. Saya lupa pastinya. Pokoknya kayak gini aja deh. Tuh. Buka, intinya buka semuanya. Korannya buka juga, buang. Ini kebetulan saya dapat ID-nya Heterocarpum. Iya. Ya, Heterocarpum. Ini jika sudah semuanya seperti ini, teman-teman bisa cabut dulu daun-daun yang layu, pisah-pisahin. Nah, inilah dia bunganya tuh, lihat. Tidak ada wanginya, Heterocarpum. Tuh, bunganya cakep tuh. Tuh, bunganya juga di batang yang gundul ya teman-teman. Dia karakternya di batang gundul, bunga tuh. Nah, kalau teman-teman belum melihat buah anggrek juga, ini sekalian saya review dikit-dikit karena ada paket tetap nih buah anggrek itu seperti ini. Oke, jika paketnya sudah dipisahkan daun kuningnya,
dari tanaman yang tadi, langsung saja kita ke proses selanjutnya atau tahap yang selanjutnya. Pertama-tama kita siapkan air dulu. Ini bak yang terserah teman-teman mau pakai bak 10 liter atau 15 liter, mau pakai toren juga terserah teman-teman lah ya. Kalau saya biasanya pakai bak yang 5 liter seperti ini. Nah, setelah itu kita siapkan juga bahannya. Ada fungisida. Yang pertama fungisida. Yang kedua vitamin B1. Dan yang ketiga bakterisida. Oke, cukup 3 bahan itu saja. Cukup 3 bahan itu saja yang kita gunain untuk perendaman. Jadi kenapa kita melakukan perendaman? Apa sih fungsinya? Apa tujuannya? Itu yang pertama, dari fungisida kita mencegah jamurnya. Kemudian vitamin B1 itu mengurangi stres dan merangsang akar baru. Tapi teman-teman, jika teman-teman di sana membuka paket anggrek yang kenop atau yang sudah mekar 1-2 atau yang lagi spek, hindari penggunaan B1 ini. Jadi ini kan ada JPT namanya, zat pengatur tumbuh, kandungan di dalamnya ada tiamin. Tiamin ini kalau bisa dihindari untuk tanaman-tanaman yang lagi berbunga. Jadi kalau memang teman-teman datang paketnya lagi berbunga, nggak usah pakai B1, nggak usah. Jadi cukup fungisida dan bakterisida saja. Tinggal kurangi 1 bahan aja. Tapi kalau plan janggal seperti ini, saya mau pakai fungisida, pakai vitamin B1 karena memang vitamin B1 ini merangsang untuk pertumbuhan akar baru. Oke, langsung saja kita tuangin dulu skornya. Pakai dosis. Ini di sini untuk teman-teman berapa dosisnya, nanya Mas berapa dosisnya gitu kan. Untuk 5 liter air berapa dosisnya? Ya tinggal dibaca saja di sini. Tuh, ada kan di sini. Nih, kalau dosis skor tuh 0,25 sampai 1 mili per liter air. Jadi kalau 5 liter air saya pakai dosis rekomendasinya yang tengah-tengah aja dulu. Berarti 0,75 atau sampai 1 lah ya. Saya biar gampang pakai 1 aja. Kita udah ada ini gelas ukur 5 mili. 5 mili. Udah, kita masukin. Mas itu bisa dicampur? Bisa. Kalau pencampuran bakteri itu pencampuran pestisida itu ada aturannya sebenarnya. Kalau yang ini gampangnya, biar gampang teman-teman, bakterisida, fungisida yang saya pakai ini bisa dicampur. Saya pakai skor, agrep sama B1 itu bisa dicampur semuanya dan aman untuk pencampuran. Seperti biasa, kalau B1 dosisnya nggak ada di sini, ada nggak ya? Ada pasti, nggak mungkin nggak ada. 1 mili per liter. Kalau yang B1 ya 5 mili udah cukup. Kemudian setelah B1 tertuang, kita pakai agrep. Nah tadi kebetulan baterainya mati, kemudian saya udah nuangin agrepnya. Ini tinggal kita aduk aja. Aduknya boleh pakai tangan juga boleh, pakai apapun juga boleh lah ya, terserah teman-teman. Kemudian setelah semuanya tercampur bahannya, fungisida, bakterisida dan B1-nya, kemudian kita rendam si anggreknya kurang lebih waktunya 3 menit sampai 5 menit. Jadi rendamnya seluruh bagian tanaman ya. Tuh seperti ini. Lep. Kemudian karena ini anggreknya janggal dan ini udah ada buahnya, saya potelin dulu buahnya karena kita mau fokus pada pertumbuhan si tunas maupun akarnya. Karena kalau nggak dipotelin kayak gini, itu akan memakan nutrisi atau akan mengalirkan nutrisi kepada yang membutuhkan. Sama lah kayak konsepnya manusia, kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan, ya kan? Ya sama-sama lah anggrek juga. Jadi mereka punya prioritas utama, kayak misalnya anggrek punya nutrisi atau punya makanan, itu akan dialirkan kepada yang lebih membutuhkan, kayak bunga, terus buah itu akan disuplai terus nutrisinya. Jadi kalau supaya nggak terbagi ke sana, maka kita potong-potong dulu si buahnya. Ini rendam-rendam. Setelah direndam seperti ini, rendam ya, rendam dulu. Jadi perendamannya seluruh bagian tanaman. Rendam kayak gini kurang lebih 5-3 menit.
Ini kita kasih sampel seperti ini. Kita kasih sampelnya kayak gini nih ya. Tuh, direndam. Oke. Ditunggu 3-5 menit. Nah ya teman-teman, ini setelah kita rendam 5 menit. Setelah kita rendam 5 menit, kemudian kita angkat dan kemudian kita tiriskan. Kita tiriskan. Kemudian siapkan panci dan wajan. Oh bukan menggoreng ini ya. Salah saya ya. Nah, setelah ditiriskan seperti itu, kita bisa langsung tanam kepada media tanam yang baru. Biasanya saya menggunakan media tanam moss. Jika teman-teman ada rekomendasi atau punyanya apa, silakan dipakai. Dan jika teman-teman mau lihat konten media tanam kita, silakan di video sebelah. Nah, setelah ditiriskan seperti ini, kita bisa langsung tanam. Kebetulan ini kan anggrek jungle ya, yang saya buka itu bukan anggrek rawatan. Jadi kondisinya yang mengenaskan seperti ini, bukan mengenaskan sih ya, ini sehat juga sebenarnya gitu. Nah, untuk cara menanamnya, saya biasa lebih suka kalau anggrek jungle seperti ini digantung saja, tapi diselimuti oleh media tanam. Nah, seperti ini, selimuti media tanamnya. Kemudian saya biasanya menggunakan benang biar nggak kelihatan. Pakai benang. Nih, benang ditaliin. Segimana media tanamnya ya terserah suka-suka teman-teman. Yang menurut saya ya itu selera, dan kalau saya kasih tahu secukupnya saja, nggak usah terlalu berlebihan. Dan juga sudah terselimuti akar yang lamanya seperti ini. Nih, sudah seperti ini. Kemudian biasanya saya gantung di cantolan pinggir greenhouse. Dan penyiramannya lakukan ketika medianya sudah kering. Bisa dilihat juga kontennya untuk penyiraman. Sudah, teman-teman, ketika paket datang, kalau anggrek jungle seperti ini. Dan jika anggrek rawatan juga halnya yang sama. Hal sama, harus dibuka paketnya, kemudian dipotekin daun kuningnya, kemudian siapkan larutan yang seperti tadi. Kemudian direndam saja. Jika memang tanaman kalian yang dikirim itu sudah penuh potnya, bisa dioverpot. Dan jika masih ada space potnya, nggak usah diapa-apain. Jadi tinggal rendam, kemudian tiriskan. Kemudian setelah itu simpan di tempat yang ada naungan paranetnya. Nah, cukup kayak gitu doang sih kalau buat anggrek yang rawatan yang sudah bagus atau maupun yang udah berbunga, ya cuma kayak gitu doang. Oh iya, ingat ya teman-teman, jika paket teman-teman kondisinya berbunga, jangan gunain B1, karena memang kalau B1 digunain pada plant yang berbunga itu akan lebih cepat rontoknya. Oke? Nih kayak gini doang, simpan, udah rendam, tiriskan. Jadi kesimpulannya, yang pertama kalian buka paketnya, kemudian setelah itu cabutin daun kuningnya, kemudian larutannya disiapkan, rendam. Setelah itu tiriskan, setelah ditiriskan kemudian simpan di greenhouse yang ada naungan paranetnya. Kemudian setelah itu lakukan perawatan seperti biasanya. Seperti itu, mudah sekali. Dan itu caranya efektif. Dan ini kan saya nanam plant jungle, dan ini contoh plant jungle yang sudah saya rawat. Tuh akarnya tuh, bisa dilihat ya. Cakep tuh, udah pada tumbuh. Tuh hijau-hijaunya, hijau-hijau. Tuh. Oke, seperti ini. Dia karakter khas plant jungle tuh biasanya gundul-gundul di batang sebelumnya. Terus ini batang barunya tuh bagus kan. Tapi kalau plant kultur, ya ini saya plant kultur tuh dari sininya juga udah ada daun baru, udah ada daunnya, ini udah daunnya juga. Ini
plan kultur sama plan jangka. Nanti kita bahas lah ya di video selanjutnya. Jadi intinya untuk perawatan atau cara ngebuka paketnya yang sudah saya jelaskan tadi, ini saya kasih contoh yang sudah ditanamnya aja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan support terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Kemudian bisa share jika teman-teman merasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Barangkali teman-teman yang lain belum tahu channel Nusada Agro ini. Dan jika teman-teman tidak suka dengan video ini, silahkan dislike saja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dengan Nusada, we grow together.